Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan berkaitan dengan sebab atau alasan kenapa beliau menulis kitab ini. Karena ada sebagian saudara-saudara beliau yang dimaksud barangkali adalah murid-murid beliau. Ini bentuk ketawaduan beliau, mengatakan, di antara saudara kami ada yang meminta kepadaku sebuah ringkasan sejumlah hadis yang berkaitan dengan hukum yang diambil dari dua kitab yang paling sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini dibatasi hadis ahkam saja, karena di dalam Sahih Al-Bukhari tentu ada yang berkaitan dengan al-iman, keimanan, akidah. Ada yang berkaitan dengan fadhail, keutamaan. Ada yang berkaitan dengan mawaidh, ya, nasihat-nasihat, dan kisah-kisah, bahkan tafsir. Tetapi beliau meminta kepada Al-Hafidz untuk menuliskan ringkasan khusus ahkam saja. Kemudian dibatasi dari dua kitab, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim saja. Jadi tidak masuk kitab hadis yang lainnya. Tidak seperti kitab hadis ahkam yang lainnya, seperti kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari seluruh kitab hadis yang tersebar, tidak dicukupkan Bukhari dan Muslim saja. Adapun beliau mencukupkan pada dua kitab yang paling sahih. Kemudian kata beliau, fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka aku pun penuhi permintaannya. Kemudian para ulama membahas apakah benar-benar telah dipenuhi. Maka yang pertama berkaitan dengan ringkasan hadis ahkam telah beliau penuhi. Yang kedua, hadisnya adalah seluruhnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebagian besarnya beliau penuhi. Muttafaqun alaih, maksudnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat, itu muttafaqun alaih. Kalau sahabatnya lain, maka bukan muttafaqun alaih. Yang diminta adalah muttafaqun alaih, maka sebagian besarnya beliau penuhi. Sebagian kecilnya dalam beberapa riwayat beliau tidak penuhi, hanya mencukupkan dengan riwayat yang ada di Al-Bukhari saja ataupun yang ada di Muslim saja. Ya. Karena tentu sangat susah apabila semuanya harus Bukhari Muslim dari satu sahabat, karena ya membawakan dalil untuk bab tertentu. Terkadang tidak semuanya dalam setiap bab hadisnya ada di Bukhari dan Muslim. Terkadang hanya ada di salah satunya. Kemudian para ulama menjelaskan, beliau menulis hadis ahkam ini itu dalam rangka sebagai dalil dari kitab fikih Madzhab Hambali yang pertama kali ditulis dalam bentuk matan fikih ringkas, yaitu kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Ringkas kitabnya, satu jilid tipis, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Khiraqi. Babnya lengkap, dari tohara sampai berkaitan dengan memerdekakan budak. Tohara yang pertama, yang terakhir adalah berkaitan dengan perbudakan. Ini mengikuti urutannya madhab Syafi'i. Ya, karena beliau menulisnya itu ketika itu di
abad yang keempat, 3 sampai keempat Hijriah. Jadi mazhab Hambali masih dikembangkan, ya, belum berdiri secara kokoh, secara tertib. Sehingga beliau mengikuti metode ulama sebelumnya. Al-Imam Abul Qasim Al-Khiraqi mengikuti bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab Mukhtasar, ya, Al-Imam Al-Muzani punya kitab Mukhtasar, ringkasan dari kitab dan beberapa kitab Imam Syafi'i yang lainnya. Tentunya satu jilid saja. Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian di dalam mazhab Hambali, karena Imam Ahmad bin Hambal itu tidak sengaja mendirikan mazhab. Kebiasaan beliau adalah ketika ada orang yang meminta fatwa kepada beliau, beliau mengatakan, jangan tulis fatwa dariku. Tidak suka perkataan yang ditulis. Tetapi para murid-murid beliau tetap menuliskan perkataan beliau, sehingga terkumpul, ya, al-masail, permasalahan yang sangat banyak, puluhan jilid dari perkataan yang berkaitan dengan akidah, dengan tafsir, dengan hukum, dengan fikih, dikumpulkanlah. Ya, padahal Imam Ahmad mengatakan jangan tulis dariku kecuali riwayat, kecuali hadis ataupun athar. Ternyata fatwa beliau tetap dikumpulkan. Sehingga, ya, seorang ulama setelah zamannya murid Imam Ahmad bin Hambal, yaitu yang bernama Abu Bakar Al-Khallal, itu berkeliling dunia menemui murid-murid Imam Ahmad bin Hambal, ya, untuk meminta riwayat atau fatwa-fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal. Dijadikanlah sebuah kitab Al-Jami, kumpulan yang mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau tertibkan, ya, secara per bab. Ada bab akidah, ada tafsir, ada fikih. Kemudian setelah itu dari kitab ini, tentunya kitab ini lengkap penjelasannya dengan riwayat, ya. Maka ulama setelahnya, Imam Abul Qasim Al-Khiraqi ingin menulis kesimpulannya saja. Dalilnya dibuang, ya. Pendapat ini ternyata diambil dari dalil yang banyak, tapi dalilnya dibuang. Hanya kesimpulannya saja dari berbagai riwayat. Karena Imam Ahmad dalam satu permasalahan terkadang ada 5 pendapat dari beliau. Maka tugas beliau adalah meneliti mana pendapat terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Setelah diteliti semuanya, jadilah satu kitab fikih lengkap dari awal sampai akhir tanpa menyebutkan dalil. Padahal aslinya apa? Aslinya dipenuhi dengan dalil. Karena untuk memudahkan, untuk bisa diamalkan. Ya, kitab matan fikih kan umumnya seperti itu. Ya, hukumnya A, hukumnya B, tanpa menyebutkan dalilnya. Biar langsung bisa diamalkan. Kecuali apabila memang bab itu berkaitan dengan bacaan yang harus diamalkan. Seperti bacaan tasyahud. Ya, tentu itu dibawakan bukan dalam rangka membawakan dalilnya. Tetapi karena apa? Karena memang harus ada bacaannya di dalam sholat, di dalam ruku. Kalau seperti itu tentu dibawakan. Tapi tidak dikatakan ini riwayat fulan, enggak. Ya. Akhirnya jadilah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Kemudian setelah itu kitab Mukhtasar Al-Khiraqi ini dihafal oleh para ulama dari kalangan mazhab Hambali. Dihafal, kemudian diajarkan dengan lengkap dengan pendalilannya. Ini secara lisan. Setelah itu muncul 2 orang, ya. Yang pertama adalah beliau ini, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ingin menuliskan kitab dalam rangka sebagai dalil dari kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, tapi dalil pokoknya saja, bukan keseluruhan dalil. Misalkan ada Kitabut Thaharah, dalil-dalil yang ada di kitab Thaharah beliau tuliskan di dalam kitab Umdatul Ahkam. Misalkan ada Kitabus Shalat, dalil-dalil yang ada di dalam Kitabus Shalat beliau masukkan di dalam Umdatul Ahkam, tapi pokoknya saja, ya, karena tadi dibatasi pada riwayat Bukhari Muslim saja, ya. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya kitab itu aslinya ada dalilnya. Cuma karena untuk diamalkan langsung, sengaja dibuang dalilnya untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Para ulama seperti itu. Jadi kitab yang kosong dari dalil dalam rangka untuk dihafal, langsung bisa diamalkan. Kalau mau dibedah, tentu berjilid-jilid. Ini yang pertama. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Umdatul Ahkam sebagai dalil kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Sepupunya
yaitu Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah mensyarah kitab itu. Bukan hanya menyebutkan dalil secara ringkas, tetapi menjelaskan kandungan maknanya, riwayatnya dari madhab Hambali sendiri. Jadi khilaf internal, kemudian khilaf di kalangan 4 madhab, kemudian khilaf para salaf. Ditulislah kitab yang bagus, yang semua para ulama setelahnya pasti memanfaatkan kitab ini, mengambil faedah dari kitab ini. Ditulislah kitab Al-Mughni Syarhu Mukhtasar Al-Khiraqi. Padahal kitab Mukhtasar Al-Khiraqi sangat tipis, maka disyarah menjadi 15 jilid tebal. Al-Mughni, fikih perbandingan madhab. Yang kitab ini sangat dipuji oleh para ulama. Di antaranya Izzuddin Abdussalam Al-Aiz bin Abdussalam Asy-Syafi'i, yang digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, orang yang paling pantas berkhutbah di Masjid di Damaskus ketika itu, Jami Umawi ketika itu, di abad ke-6. Beliau mengatakan, aku tidak pernah tenang berfatwa kalau tidak menyanding 2 kitab, Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm dan Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi 2 kitab ini, yang paling besar adalah Al-Mughni, kemudian yang kedua adalah Umdatul Ahkam ini, dua-duanya berkhidmat untuk kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Yang satu hanya membawakan dalil, yang satu dalil dan dijelaskan fikihnya. Makanya beliau menulis kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, aku memenuhi permintaannya, roja al-manfaati bihi, mengharapkan manfaat dengan kitab tersebut. Jadi kitab tersebut diharapkan di dalamnya bisa diambil manfaat, baik bagi penulisnya maupun orang lain. Maka akhirnya beliau tutup mukadimah beliau mengatakan, was'alullaha an yanfa'ana bihi, dan aku meminta kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan kitab yang aku tulis tersebut. Waman katabahu, dan yang menulis ulang. Karena kitab ini kan diperbanyak, ketika itu belum ada fotokopi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan adanya kitab tersebut, dan bagi yang menulisnya, au sami'ahu, atau yang mendengarnya. Tidak menulis tapi mendengar, semoga tetap mendapatkan manfaat. Au hafidhahu, atau yang menghafalnya. Jadi beliau berkeinginan kalau kitab ini ada yang menghafalnya. Ternyata benar, hampir-hampir tidak didapati seorang ulama madhab Hambali di zaman itu, kecuali disebutkan di dalam biografinya, mereka menghafal kitab Umdah ini. Bahkan ulama madhab lain pun menghafal kitab ini. Aw nadhara fihi, atau sekedar melihat, melihat saja ke kitab ini, itu tetap mendapatkan manfaat. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan semoga Allah menjadikan amal mereka itu semuanya ikhlas di dalam mengharap wajahnya, wajah Allah. Mujiban lil fawzi ladaihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan di sisinya, Kebahagiaan di sisinya itu berupa kemenangan yang besar, itu mendapatkan surga. Beliau mengatakan tadi, dikatakan di ucapan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa an yaj'alahu khalisan, agar dijadikan orang yang mengamalkan dalam menulis, dalam mendengar, dalam melihat saja, semoga Allah menjadikan semua amal tersebut khalisan, dalam rangka ikhlas. Ini adalah doa yang sangat bagus dari penulis. Dikatakan, ada min tatimmatid du'a, ini adalah diantara penutup doa, bi an yaj'alallahu ta'ala hadzal kitab minal a'mal as-salihah al-khalisah, yaitu agar Allah menjadikan kitab ini termasuk bagian dari amal yang saleh, yang ikhlas. Wal ikhlasu, yang dimaksud dengan ikhlas, an yaqumal abdu bit ta'ati qasidan biha wajh Allah ta'ala wad darul akhirah. Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah seorang hamba melakukan ketaatan dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Ini yang dinamakan ikhlas. La yuridu bidzalika riya'an wala sum'atan wala ri'asatan wala dunyan. Tidak menginginkan dengan amalnya itu riya,
agar dipandang melakukan suatu amal yang baik, wala sum'atan agar tidak diperdengarkan amalnya, sum'ah ya, biar didengar dia melakukan amal yang baik. Tidak seperti itu. Tidak pula agar dijadikan sebagai seorang yang dijadikan pemimpin atau dijadikan sebagai rujukan, memiliki kedudukan dan perkara-perkara atau bagian-bagian dari duniawi ya, keduniaan. Wa yujahidu nafsahu ala dzalika, dan agar senantiasa orang yang melakukan amal tersebut dia berjihad terhadap dirinya untuk senantiasa ikhlas. Ini ikhlas perkara yang sangat berat ya. Sehingga sebagian salaf, sebagian ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan tidak ada suatu perkara yang lebih berat bagiku yang melainkan satu perkara ini, itu memperbaiki apa? Memperbaiki niat. Itu perkara yang sangat berat bagiku. Jadi ketika beliau ingin menjelaskan hadis, beliau ya berdiam lama untuk meluruskan niat. Karena perkara yang sangat berat ya. Iblis senantiasa menggoda manusia agar tergelincir, agar dipalingkan dari niat-niatnya yang lurus. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit, beliau ma'ruf imam besar ya, sebagai orang yang ditaati oleh manusia ketika itu. Seluruh orang thiqah percaya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi ketika beliau sakit, maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu dilihat oleh para sahabatnya, itu mengangkat tangannya mengatakan ba'du, setelah ini, belum maksudnya, belum saatnya. Maka heran para sahabatnya, wahai Ahmad, kenapa engkau mengatakan belum, setelah ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tadi datang syaitan berkata kepadaku, menggoda kepadaku, wahai Ahmad, engkau telah selamat, engkau telah terbebas dari ujian. Kamu sudah selamat, kamu sudah menjadi orang yang ikhlas, sudah bebas dari ujian. Maka Ahmad mengatakan, ba'du, nanti, belum sekarang. Selama saya masih hidup, saya belum aman. Nanti kalau saya sudah mati, sudah masuk masuk ke dalam surga, itu baru saya mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kalau sekarang belum, saya belum mati. Jadi syaitan ingin apa? Ingin membisiki agar Imam Ahmad merasa bangga dengan amalnya. Ya, saya telah diuji oleh penguasa dengan dipukul, saya kuat, misalkan seperti itu. Ya, saya telah diuji untuk bersabar dari ujian orang-orang yang banyak yang ingin mencelakai saya. Saya sabar dan saya telah lulus ujian. Maka Imam Ahmad mengatakan, ba'du, nanti belum saatnya. Saya masih hidup. Nanti kalau saya sudah mati, sudah mendapatkan ya kebahagiaan nanti yang hakiki di surga, baru itulah yang namanya ya terbebas dari fitnah. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dilihat oleh para sahabatnya sehingga diriwayatkan kepada kita. Ujian beliau luar biasa, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, syaitan berusaha memalingkan diri ya agar dia berpaling dari niatnya yang lurus. Kemudian Al-Hafidz mengatakan liwajhihi, dikatakan wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi, agar menjadikan amal tersebut ikhlas mengharapkan wajahnya. Al-wajhu, wajah adalah diantara sifat Allah tabaraka taala ya, sesuai dengan yang layak bagi Allah ya. Dikatakan al-wajhu, wajah, min sifatillahi taala, diantara sifat-sifat Allah taala. Az-zatiyah, sifat zatiyah. Jadi ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini dua sifat Allah. Sifat zatiyah adalah sifat yang melekat pada diri Allah selamanya. Sifat zatiyah, zat Allah, itu tidak dikaitkan dengan kehendak atau keinginan. Yang kedua, sifat fi'liyah yang dikaitkan dengan kehendak ya. Allah mencintai, Allah memurkai. Ini fi'liyah karena dikaitkan dengan kehendak. Kemudian sifat istiwa, kemudian sifat turun, ini dikaitkan dengan kehendak. Tetapi wajah Allah ya, Allah adalah zat yang maha hidup, itu melekat pada diri Allah selamanya, tidak dikaitkan dengan kehendak. Di antaranya sifat wajah. Maka dikatakan min sifatillahi ta'ala az-zatiyah al-la'iqah bi jalalillahi wa 'azamatihi. Sifat zatiyah, sifat zat yang layak kepada Allah, yang dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah ya, dengan kesempurnaan Allah. Wa huwa wajhun ala haqiqatihi. Ini adalah wajah hakikat ya, secara hakikatnya wajah ya, karena ini disandarkan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Zat Allahnya tetap ada. Ya, segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya. Ya, ini adalah sifat zatiyah. Maka seorang yang ikhlas semuanya dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Mujiban lil fauzi ladaihi, yang menetapkan kebahagiaan di sisinya. Orang yang selamat adalah orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang yang memperoleh keinginannya. Selamat dari azab yang pedih. Kemudian sampai kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala membuka kitabnya Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah. Thaharah maknanya adalah suci. Biasanya diterjemahkan kitab bersuci. Sebelum masuk ke pembahasan, para ulama ahli fikih itu ketika menulis kitab fikih, ada kalanya kitab fikih babnya adalah lengkap. Ada kalanya hanya beberapa bagian. Maka bagian itu adalah di dalam kitab fikih ada 4 bagian. Yang pertama adalah rub'ul ibadat, pembahasan tentang ibadah. Terkadang ada fikih yang hanya dicukupkan menulis tentang bab ibadah saja, biasanya untuk pemula. Ya, ibadah itu masuk di dalamnya apa? Salat, zakat, puasa, haji. Madzhab Hambali menambahkan jihad. Jadi hanya ini saja yang dibahas. Tetapi kitab fikih yang umumnya ya, baik mukhtasar ringkas maupun ya yang panjang, itu umumnya ditulis secara lengkap kalau di dalam kitab madhab. Inilah yang umumnya ditulis oleh para ulama. Pertama berarti apa? Yang dibahas adalah rub'ul ibadat, pembahasan tentang ibadah, yaitu sholat dan seterusnya tadi. Kenapa ibadah didahulukan? Ya karena itu sesuai dengan hikmah diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku, ya, mentauhidkan aku. Maka pembahasan tentang ibadah itu sangat penting. Di antara perkara yang paling penting adalah pembahasan tentang sholat. Berarti masuk ya pembahasan pertama di dalam pembahasan ibadah. Tentu didahului dengan apa? Syaratnya yaitu toharoh. Intinya mau membahas tentang sholat. Karena sebesar-besar ibadah setelah mengamalkan 2 kalimat syahadat adalah sholat. Jadi kitab fikih secara umum dibagi menjadi berapa? 4 bagian. Bagian pertama adalah rub'ul ibadat, berkaitan dengan ibadah. Yang kedua adalah rub'ul muamalat, berkaitan dengan muamalah. Di antaranya adalah berkaitan dengan pembahasan jual beli, kemudian pembahasan tentang riba dan seterusnya. Itu bagian keduanya. Nanti ada kitab ya, kitab jual beli. Itu di bagian kedua. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang munakahat, ya, bagian tentang nikah atau fiqhul usrah, fikih keluarga, berkaitan dengan nikah, kemudian dan seterusnya, nafkah dan seterusnya. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jinayat, ya, bagian yang berkaitan dengan pidana. Kemudian ada pembahasan tentang persaksian dan lain-lain. Pidana contohnya apa? Ya, di antaranya adalah orang yang mencuri karena sesuai dengan dia telah mencuri dengan kadar tertentu, maka tangannya harus dipotong kalau sudah sampai kepada penguasa atau pemimpin. Yaitu misalkan kadarnya seperempat dinar, ya. 1 dinar berapa sekarang di Indonesia? Misalkan dirupiahkan, 1 dinar berapa? Ini seperempatnya. Misalkan dia mencuri 1/4 dinar sampai kepada penguasa, kemudian ditentukan ternyata dia telah mencuri 1/4, melebihi 1/4, maka dia harus dipotong tangan. Ini kalau hukum Islam ditegakkan. Ini masuknya pembahasan tentang jinayat. Ya, jadi 4 pembahasan. Ya, ibadah, kemudian yang kedua muamalat, yang ketiga adalah
fikul usroh atau munakahat, nikah dan lain-lain. Yang keempat adalah jinayat, pidana dan lain, persaksian dan seterusnya. Ya. Ini juga seperti itu di dalam kitab ini. Cuma ini karena kitabnya terbatas, maka tentu ya babnya hanya bab-bab utamanya saja. Kan bab nanti ada turunannya biasanya. Ya, karena para ulama ketika menulis kitab fikih, pertama menulis kitab. Kitab itu mencakup satu jenis tapi umum. Misalkan Kitabut Thaharah. Setelah kitab nanti ada bab, ya. Bab berarti hanya satu jenis saja. Nanti setelah itu ada al-faslu, fasal, lebih rinci lagi, seperti itu. Di sini beliau ya memulai ya atau membuka pembahasannya dengan Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah. Kitab ini adalah masdar, ya, kata dasar dari kataba yaktubu kitaban, kitabatan wa katban. Di sini ada huruf apa asalnya? 3 huruf kan? Kaf, ta, ba. Ini kaidah di dalam bahasa Arab. Kalau ada huruf kaf, ta, ba, meskipun nanti ada tambahannya depan maupun belakang, tapi ada huruf kaf, ta, ba, maka menunjukkan makna ad-dhammu wal jam'u, yang menggabungkan dan mengumpulkan. Ya. Makanya disebutkan ya sekelompok pasukan berkuda adalah al-katibah. Ra'aitul katibata. Aku melihat al-katibah. Ada huruf apa di situ? Kaf, ta, ba, meskipun ada tambahannya. Maka aku melihat sekumpulan pasukan berkuda atau sekelompok kuda. Digunakan untuk apa namanya? Sekumpulan yang banyak. Karena berkumpul. Ya. Kemudian dikatakan misalkan telah berkumpul anaknya fulan, Banu Fulan, maka dikatakan takattaba Banu Fulan. Berarti Banu Fulan telah berkumpul. Jadi kalau ada huruf kaf, ta, ba, maknanya adalah yang menggabungkan dan yang mengumpulkan. Ya, katibah sekelompok pasukan berkuda. Takattaba berkumpul. Takattaba berarti ijtama'a, ijtama'a Banu Fulan, telah berkumpul Banu Fulan. Berarti takattaba Banu Fulan. Ya. Kemudian di sini kitabun, kitab fi'al ya, maknanya adalah maktubun. Fi'al maknanya adalah maktubun, yang ditulis. Nah, maknanya yang ditulis. Berarti maktubun bil qalam, yang ditulis dengan pena. Yang ditulis dengan pena. Kenapa kitab disebut kitab? Karena kitab tersebut asalnya adalah kumpulan dari huruf, ya. Huruf digabung menjadi apa? Menjadi kata. Kata digabung menjadi kalimat. Kalimat menjadi paragraf yang utuh. Maka terkumpul ya dari huruf-huruf tersebut sebagai susunan kata yang banyak. Jadilah kitab. Ya. Berarti kalau kitabnya ditulis di dalam kertas, ya, maka itu adalah mengumpulkan secara hakikat. Karena memang ada tulisannya, terkumpul secara hakikat. Tapi misalkan kalau dimaksud kitab adalah kandungan maknanya, berarti secara majas atau kiasan. Kandungan dari kitab ini apa sih? Banyak permasalahannya, tapi tidak tertulis langsung, cuma kandungannya banyak. Berarti terkumpul secara apa? Secara kiasan. Hakikatnya kan nggak ada tulisannya. Tapi kalau ada tulisannya, memang terkumpul secara hakiki, ada wujudnya. Jadi terkumpul ada kalanya secara wujud, ada kalanya secara kiasan. Tapi masuk semuanya disebut sebagai kitab. Ya, Kitabut Thaharah. Ya, i'rabnya apa di sini? Ini ada kata yang dibuang. Hadza biasanya. Hadza Kitabut Thaharah. Ini adalah kitab Thaharah. Berarti pakai dhammah kitabnya. Bisa juga pakai fathah. Iqra kitaba at-Thaharah. Atau kasrah. Ungdur fi kitabit Thaharah. Jadi kalau saya bacanya Kitabut Thaharah, ya benar. Kalau saya tiba-tiba baca Kitabit Thaharah, juga benar. Kalau saya baca Kitabat Thaharah, juga benar. Tergantung yang dibuang apa. Kalimat yang dibuangnya apa. Jadi yang disalahkan kalau saya baca Kitabat Thaharah. Kenapa kitabah? Harusnya kitabu. Tergantung takdirnya kalimat yang dibuangnya apa. Iqra berarti Kitabat Thaharah. Ya. Kitabut Thaharah. Jadi kitab ya. Kitab mananya apa tadi? Yang terkumpul. Berarti kumpulan dari perkara-perkara tadi. Ya, huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf. Makanya kitab, ditulis, kumpulan tulisan. Kitabun maktubun, yang ditulis ya di dalam permasalahan toharoh. Nah, itu apa toharoh sekarang? Kita sudah tahu berarti ya. Kita sudah tahu sekarang toharoh. Toharoh juga masdar ya. Tohuro yadhuru, suci. Ya, toharoh adalah masdar dari tohuro yadhuru, suci maknanya. Ya, nanti ada beberapa yang mirip. Toharoh ini secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah
anil aqdar. Anil aqdar al-hissiyah awil ma'nawiyah. Ya. Jadi thaharah secara bahasa adalah an-nadhafah. An-nadhafah apa? Ya, bersih. Bersih ya. An-nazahah, suci atau murni. Anil aqdar, dari kotoran. Al-hissiyah, yang secara fisik. Jadi bisa dirasakan dengan indera. Wal ma'nawiyah, atau maknawi, jadi nggak bisa dikelihatan. Jadi kotoran ada skalanya fisik, ada kalanya secara makna. Jadi di antaranya kotoran apa yang tidak bisa diraba? Kotoran hati, ya. Kotoran hati. Adapun yang disebut dengan bersih dari kotoran yang secara fisik, ya bersih dari kencing. Kencing dibersihkan, itu namanya thaharah, ya. Kemudian dari najis yang menempel di tubuh maupun di baju misalkan dibersihkan. Berarti membersihkan dari sesuatu yang memang bisa dirasakan dengan indera atau fisik. Berarti ini disebut dengan thaharah al-hissiyah. Adapun maknawiyah, membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang secara maknawi, maka berthaharah dari kesyirikan, ya. Berthaharah dari kesyirikan itu dengan tauhid. Kemudian thaharah dari akhlak-akhlak yang buruk dengan menghiasnya dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang buruk contohnya adalah bakhil, kemudian apa, hianat, dusta dan seterusnya. Ini kotoran-kotoran hati, ya, kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi. Ini secara bahasa. Jadi thaharah secara bahasa ada kalanya adalah digunakan untuk fisik yang nampak, terlihat, bisa dirasakan dengan indera. Ada kalanya adalah maknawi yang tidak nampak, yaitu kotoran-kotoran hati. Baik kotoran terbesar yaitu syirik atau kekufuran, atau kotoran yang lebih rendah dari itu, tapi tetap disebut sebagai kotoran. Hianat, kemudian dusta, kemudian bakhil dan seterusnya, akhlak yang buruk. Ya, jadi sekali lagi thaharah secara bahasa adalah an-nadhafah. An-nadhafah wan nazaha 'anil aqdar al-hissiyah awil ma'nawiyah. Nah, itu secara bahasa. Suci, bersih, murni dari kotoran fisik maupun non fisik. Nah, itu sederhananya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, istilah syar'i, ya tentu masing-masing ulama dari madhab memiliki istilah syar'i tersendiri, ya. Tapi karena kita mempelajari madhab Hambali, saya pakai istilah madhab Hambali biar nyambung. Jadi menurut madhab Hambali, thaharah secara syar'i adalah irtifa'ul hadathi, terangkatnya hadas. Lihat di sini, terangkatnya hadas. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semisal dengan terangkatnya hadas. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Ya. Apa itu thaharah? Irtifa'ul hadathi, terangkatnya hadas. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semisal dengan terangkatnya hadas. Enggak diangkat hadasnya, tapi dikatakan sebagai thaharah. Nah, wa zawalul khobath, dan hilangnya khobas, kotoran atau najis. Wartifa'u hukmi dzalika, dan terangkatnya hukum keduanya, hukum hadas dan hukum najis. Nanti terangkan satu persatu. Pertama apa? Yang dimaksud dengan thaharah adalah irtifa'ul hadasi, terangkatnya hadas. Kenapa hadas disebut terangkat, bukan hilang? Karena hadas adalah sifat maknawi yang melekat pada badan, yang menghalangi sahnya sebagian ibadah yang disyaratkan dengan thaharah terlebih dahulu. Seorang yang berhadas nggak boleh sholat sebelum berwudu. Atau yang berhadas besar harus dilakukan dulu. Perbuatan apa? Mandi besar dulu, mandi wajib dulu. Nah, berarti hadas itu adalah sifat maknawi yang melekat pada badan, yang menghalangi sebagian atau menghalangi sahnya sebagian ibadah yang disyaratkan terlebih dahulu dengan thaharah. Kan ibadah ada kalanya tidak disyaratkan dengan thaharah. Tapi ibadah yang disyaratkan dengan thaharah, apabila ada hadas, maka hadasnya harus diangkat. Maka ungkapannya di sini tepat, irtifa'ul hadasi, terangkatnya hadas, bukan hilangnya hadas. Kenapa di sini dikatakan bukan mengangkat hadas? Kenapa terangkat hadas? Karena di sini ada yang ditafsirkan, ada yang menafsirkan. Karena ini sedang menafsirkan thaharah. Kalau dikatakan mengangkat hadas, itu bukan thaharah, tapi tadhhir. Tadhhir itu maknanya adalah mensucikan. Kenapa di sini thaharah? Thaharah itu keadaannya. Misalkan antum sekalian sekarang misalkan dalam keadaan berhadas. Semuanya lagi berhadas. Berarti antum dalam keadaan sedang berhadas. Kemudian antum wudu.
Setelah berwudu, antum dalam keadaan toharoh, karena telah terangkat hadasnya. Maka terangkatnya hadas. Ya, yang tadinya ada hadas, harusnya terangkat dengan cara berwudu bagi hadas kecil, atau mandi bagi hadas besar. Ini adalah toharoh, terangkatnya hadas. Yang kedua, wa ma fi maknahu, dan yang semisal dengan terangkatnya hadas. Hadasnya nggak diangkat, tapi disebut juga toharoh. Contohnya apa? Antum wudu, terangkat nggak hadasnya? Terangkat. 2 jam lagi wudu lagi, padahal belum kentut. Itu ngangkat hadas nggak? Nggak ngangkat hadas, karena tajdidul wudu, memperbaharui wudu, disebut juga toharoh, padahal tidak mengangkat hadas, tapi seperti mengangkat hadas perbuatannya kan? Wudu yang sunnah mengangkat hadas nggak? Enggak, karena udah terangkat hadasnya. Kemudian membasuh wajah berapa kali yang dianjurkan? Ya, 3 kali. Wajibnya berapa kali? Wajibnya sekali. Saya misalkan membasuh wajah sekali rata, terangkat nggak hadasnya? Terangkat. Tujuan kedua mengangkat hadas nggak? Enggak. Tujuan ketiga ngangkat hadas nggak? Enggak. Tapi disebut toharoh nggak? Disebut toharoh. Yang kedua, 3 itu sunnah. Yang wajibnya ketika mengangkat hadas. Mencuci tangan sekali sampai bersih sampai siku. Ya. Terangkat nggak hadasnya? Terangkat. Ini namanya toharoh. 2, 3 terangkat nggak? Enggak. Tapi disebut toharoh nggak? Disebut toharoh. Makanya wa ma fi maknahu, yang semisal dengan mengangkat hadas juga disebut sebagai toharoh meskipun tidak mengangkat hadas. Ya. Jadi contohnya apa tadi? Memperbaharui wudu. Wudu yang sunnah. Atau basuhan yang sunnah dalam wudu. Basuhan yang pertama wajib, basuhan yang kedua, 3 sunnah. 2, 3 itu disebut toharoh tapi nggak ngangkat hadas. Tapi disebut sebagai toharoh. Contoh lainnya apa? Toharoh tapi tidak mengangkat hadas. Tapi disebut toharoh. Contohnya adalah tayamum menurut jumhur ulama. 3 madhab, tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan sesuatu yang asalnya disyaratkan dengan bersuci dengan menggunakan air, kalau tidak ada air. Misalkan, kita sudah berusaha mencari air, ya, tidak mendapatkan, sudah berusaha, maka menggunakan ganti air dengan menggunakan tanah. Berarti menggunakan apa? Tayamum, ya, memukulkan ya tangan ke tanah ataupun debu. Kemudian apa? Digunakan untuk tayamum debu tersebut. Nah, tayamum ini menurut jumhur ulama adalah maknanya mubih, sesuatu yang membolehkan saja. Jadi tidak mengangkat. Karena ini toharoh yang sifatnya darurat. Kan hukum asal toharoh menggunakan apa? Menggunakan air. Ketika tidak ada air, maka bertayamum. Maka tayamum di sini disebut toharoh, padahal tidak mengangkat hadas, tetapi mubih saja. Ini menurut jumhur ulama, 3 madhab. Adapun menurut madhab Hanafi, tayamum adalah mengangkat hadas. Tapi kita mengatakan, jumhur ulama mengatakan tayamum itu mubih saja. Ketika dikatakan tayamum mubih saja, maka tayamum itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat saja. Sholat duhur, sudah berusaha mendapatkan air, tidak dapat air. Maka bertayamum dalam rangka membolehkan seseorang untuk sholat duhur. Berarti sholat asar harus tayamum lagi. Ini yang dimaksud dengan wa ma fi maknahu, yang semisal dengan mengangkat hadas. Disebut toharoh tapi tidak mengangkat hadas, karena perbuatannya menyebabkan dia boleh melakukan sesuatu yang asalnya disyaratkan dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, ini masih kaitannya dengan hadas. Kemudian apa lagi? Wa zawalul khobath, hilangnya kotoran, hilangnya najis juga disebut dengan toharoh. Kenapa tidak disebut dengan menghilangkan kotoran, tapi dikatakan hilangnya kotoran? Karena mengangkat hadas kalau tadi itu disyaratkan niat karena ta'abbud. Sedangkan menghilangkan najis tidak disyaratkan dengan niat. Misalkan antum punya baju yang terkena najis, lempar ke atas, misalkan dilempar ke atap, misalkan di atas genteng, turun hujan. Disebabkan turun hujan, najisnya bersih. Ini toharoh nggak? Suci nggak? Suci. Maka hilanglah kotoran. Tidak membutuhkan niat. Berbeda dengan berwudu. Berwudu membutuhkan niat, ya, karena mengangkat hadas membutuhkan niat. Maka di sini ungkapannya adalah wazawalul khobas, hilangnya kotoran atau khobas, ya. Baju dilempar di lantai, lantainya terbuat dari keramik, turun hujan sampai bersih, langsung bisa dipakai bajunya. Padahal kita tidak membersihkannya. Maka membersihkan najis itu beda dengan mengangkat hadas. Mengangkat hadas membutuhkan niat. Ya, saya berwudu harus niat dalam hati untuk mengangkat hadas. Saya mandi junub harus berniat untuk mengangkat hadas dengan mandi tersebut.
Tapi saya misalkan nyuci baju kotor, alami saja asal udah bersih, ya. Maka tidak disyaratkan dengan niat, ya. Misalkan bersih dengan tadi, ya, turunnya air hujan, ya. Tadinya melempar saja ke depan, kemudian turun hujan, tiba-tiba bersih, maka itu disebut telah hilang khobas atau najisnya. Dari depan kita ulangi, terangkatnya hadas dan yang semisal dengan terangkatnya hadas dan hilangnya kotoran, hilangnya najis dan terangkatnya hukum keduanya. Ujungnya, terangkatnya hukum keduanya. Ya, najisnya nggak hilang, tapi hukumnya hilang. Contohnya apa? Ya, hukum najisnya dianggap hilang, hakikatnya masih ada. Contohnya apa? Cebok menggunakan batu. Cebok menggunakan batu. Ya, kalau menggunakan air, kira-kira bersih nggak? Bersih, benar-benar hilang. Tapi kalau cebok menggunakan batu, pasti ada sedikit, ya, entah bau, entah apa, yang hanya bisa dibersihkan dengan apa? Dengan air. Tapi secara hukum, itu najisnya hilang, walaupun hakikatnya masih ada sedikit. Nah, itu makanya disebut terangkat hukum najisnya. Ya, najisnya masih ada, secara hakikat hukumnya terangkat. Ya, cebok dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan batu, pasti masih ada sisanya, bau maupun sedikit athar atau bekasnya itu masih ada. Jadi kalau mau bersih total harus dengan apa? Dengan air. Tetapi syariat telah membolehkan apabila seseorang telah bersuci dengan menggunakan batu, itu telah dibolehkan ya untuk melakukan misalkan ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan mensucikan diri terlebih dahulu dari najis. Jadi najisnya masih ada, hukumnya terangkat. Ya. Najisnya masih ada, hukumnya terangkat. Kemudian dikiaskan kepada batu tersebut, ya perkara-perkara yang bisa menyerap najis seperti tisu. Tapi tisu yang kering, bukan tisu basah ya. Tisu basah makin banyak najisnya. Ini keliru. Misalkan cebok dengan menggunakan tisu kering. Kalau batu berarti 3 batunya. Kalau kecil, kalau misalkan batunya besar, ada 3 cabang, boleh 1 batu tapi 3 kali cabang. Kalau masih belum bersih, maka batu keempat disunahkan berhentinya diganjil. Misalkan 1, 2, 3 masih belum bersih, maka batu keempat udah bersih, tambah 1, biar berhentinya diganjil. 1, 2, 3, 4, 5 masih belum bersih, tambah 1 lagi 6, bersih. Karena belum ganjil, tambah 1 lagi 7, disunahkan seperti itu. Asalnya minimal 3 bersih cukup. Nggak bersih, tambah yang keempat plus kelima. Nggak bersih, 6 plus 7. Ya, ini namanya apa? Istijmar. Kalau istinja kan umum. Istinja bisa dengan air, bisa dengan batu. Tapi kalau khusus batu adalah istijmar. Nanti akan dibahas di kitab Toharoh. Ya, terangkatnya hukum keduanya, hukum hadas maupun hukum najis. Hukum hadas itu tayamum. Tayamum kan masih berhadas, hukumnya terangkat. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah ta'rif, ya, sebaik-baik ta'rif. Definisi sebaik-baik definisi, lengkap, paling lengkap definisi ini. Ya, kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan toharoh, langsung jawabannya irtifa'ul hadasi, terangkatnya hadas, wa ma fi ma'nau, dan yang semisal dengan terangkat hadas, wa zawalul khobas, dan hilangnya najis, wa irtifa'u hukmi dzalika, dan terangkatnya hukum keduanya. Udah lengkap, masuk semua. Ya, jami mani, apa yang diperlukan masuk semua, yang tidak ada kaitannya dikeluarkan semua. Ya, ini sebaik-baik ta'rif. Ya. Kemudian, kenapa para ulama memulai kitab-kitab fikih mereka dengan kitab Toharoh? Karena Toharoh adalah sebagai muqaddimah, pendahuluan untuk masuk kepada ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Ya, sholat itu adalah sebesar-besar ibadah. Setelah tadi ibadah tauhid, maka didahulukan ya pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Ya, di antara syarat sholat adalah bersuci, kemudian masuknya waktu. Dua-duanya syarat sholat, sholat yang wajib maksudnya. Ya, maka para ulama mengatakan, ya, walamma kanatit taharah hiya miftahus salat allati hiya amududdin, karena ya taharah itu adalah sebagai miftahus salat, kunci dari salat, pembuka salat, ya, dan dia salat tersebut adalah tiang agama. Kemudian taharah juga menjadi syarat dari pelaksanaan ibadah salat tersebut. Maka para ulama membuka ya kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan ahkam, yaitu dengan kitab Toharoh. Ini adalah jumhur ulama.
mayoritas ulama, kebanyakan ulama membuka kitab fikihnya dengan kitabut toharoh. Berarti ada nggak yang membuka dengan selain kitab toharoh? Ada. Ya, kebanyakan ulama ketika masuk pembahasan kitab fikih yang pertama kali dimasukkan adalah dibahas adalah kitabut toharoh. Itu jumhur ulama. Ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab membuka kitabnya dengan kitabut toharoh. Kemudian ulama setelahnya, sebagian ulama ya membuka kitab fikihnya, pembahasan fikihnya bukan dengan kitab toharoh, tapi kitab wuqutis sholat, kitab tentang pembahasan waktu-waktu sholat. Dua-duanya syarat. Toharoh syarat sebelum sholat. Waktu juga syarat sebelum sholat. Karena belum diwajibkan, belum boleh melakukan sholat wajib kecuali telah masuk waktunya. Dua-duanya berarti perkara yang penting untuk diketahui. Ya, dua-duanya adalah perkara yang paling penting untuk diketahuinya. Maka Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, yang punya Muwatta nanti dilihat di rumah, bab yang pertama kali beliau bawakan adalah babu wuqutis sholat, bab tentang pengetahuan waktu-waktu sholat. Kenapa? Antum belum wajib toharoh, antum belum wajib bersuci sebelum masuk waktunya. Ya, kalau sudah waktu sholat masuk, baru antum wajib toharoh. Ya, jadi pengetahuan tentang waktu itu didahulukan di dalam madhabnya Imam Malik, ya, madhab syakhsi, ya, beliau sendiri, bukan ulamanya. Adapun ulamanya yang ngikutin madhab jumhur ulama, ya. Jadi inilah ya yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam ini, yaitu muqaddimah dari kitabut toharoh. Apa itu toharoh? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang pertama, ya. Jadi kajiannya sampai sebelum Isya saja untuk hari ini. Jadi pekan depan insya Allah kita masuk kepada hadis yang pertama, ya. Jadi sekarang muqaddimah kitab toharoh saja. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.